ada sebelumnya, menciptakan pasar yang sepenuhnya. Contohnya seperti penemuan pertama mobil listrik yang menawarkan konsep transportasi baru, atau peluncuran komputer pribadi pertama yang mengubah cara kerja dan hidup masyarakat. Yang kedua, lini produk baru. Produk ini memungkinkan perusahaan memasuki segmen pasar baru, di mana mereka sebelumnya tidak memiliki produk, meskipun produk sejenis mungkin sudah ditawarkan oleh pesaing. Contohnya seperti sebuah perusahaan yang selama ini fokus memproduksi makanan ringan, kini memutuskan meluncurkan lini produk baru berupa sereal sarapan. Yang ketiga, penyempurnaan produk yang ada. Ini adalah kategori produk baru yang paling sering terjadi, yaitu perubahan pada produk yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja, fitur, dan daya tariknya. Contohnya seperti peluncuran model terbaru dari smartphone dari tahun ke tahun, di mana mereka menambahkan kamera dengan resolusi lebih tinggi atau chip pemrosesan yang lebih cepat daripada model sebelumnya. Nomor 2, jelaskan dan berikan contoh 4 customer value. Yang pertama ada functional value, nilai yang didasarkan dengan kegunaan, kinerja, dan atribut fisik produk dalam memenuhi kebutuhan praktis pelanggan. Contohnya seperti mesin cuci yang hemat energi dan mampu mencuci pakaian dengan sangat bersih, memberikan nilai fungsional yang tinggi kepada penggunanya. Yang kedua, monetary price value, nilai yang didasarkan pada manfaat ekonomi yang didasarkan pelanggan, yaitu penghematan yang didapatkan relatif terhadap harga yang dibayarkan. Contohnya seperti maskapai penerbangan low cost carrier yang menawarkan harga tiket jauh lebih murah dibandingkan layanan penuh, sehingga memberikan nilai moneter yang jelas bagi pelanggan yang sensitif harga. Yang ketiga, emotional value, nilai yang ditimbulkan oleh perasaan positif, mood, atau citra diri yang dialami pelanggan saat menggunakan atau membeli produk. Contohnya seperti membeli kue ulang tahun dari toko legendaris yang sudah ada sejak masa kecil, dapat memicu rasa nostalgia atau kenyamanan emosional. Terakhir, ada social value, nilai yang didasarkan pada sejauh mana produk atau layanan yang membantu pelanggan merasa diterima, meningkatkan status sosial atau terhubung dengan kelompok tertentu. Contohnya mengenakan sepatu edisi terbatas atau limited edition yang langka dapat meningkatkan status sosial pemakaian di antara komunitas kolektor. Nomor 3, jelaskan 5 faktor penting yang menentukan kualitas layanan yang disingkat RATER. Yang pertama, reliability, yaitu kemampuan penyedia layanan untuk melakukan layanan yang dijanjikan secara akurat, konsisten, dan dapat diandalkan sejak awal. Yang kedua, ada asuransi, yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan staf untuk menanamkan rasa kepercayaan dan keyakinan pada pelanggan. Ini mencakup kompetensi dan kredibilitas. Yang ketiga, ada tangibles atau bukti fisik, bukti material yang terlihat seperti penampilan fasilitas fisik, peralatan personal, dan material komunikasi. Yang keempat, ada empati, yaitu perhatian, kepedulian, dan perhatian individu yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Ini adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada responsiveness, yaitu kesediaan untuk membantu dan memberikan layanan yang cepat, tepat waktu, dan proaktif. Nomor 4, jelaskan dan berikan contoh singkat 3 metode penetapan harga. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis biaya. Metode ini adalah yang paling sederhana, di mana harga ditentukan dengan menghitung total biaya yang dikeluarkan, produksi, distribusi, dan lain-lain, dan menambahkan markup atau laba yang diinginkan. Contohnya, sebuah perusahaan membuat produk dengan biaya total 50.000 per unit. Jika ingin laba 20% dari biaya, maka mereka menetapkan harga jual 60.000. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis nilai. Harga ditetapkan berdasarkan proporsi nilai yang dirasakan oleh pelanggan, bukan berdasarkan biaya produksi. Jika pelanggan menganggap nilainya tinggi, harga
ditetapkan lebih tinggi. Contohnya, layanan kursus online eksklusif yang diajarkan oleh pakar industri dengan harga 5 juta karena pesertanya meyakini nilai pengetahuan dan jaringan yang didapatkan jauh melebihi harga tersebut. Yang terakhir ada metode penetapan harga berbasis pesaing. Harga ditetapkan dengan mengamati, membandingkan, dan menyesuaikan harga berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pesaing utama. Fokusnya adalah mempertahankan posisi kompetitif. Contohnya, dua operator telekomunikasi yang bersaing ketat untuk paket data internet akan menetapkan harga paket bulanan yang hampir sama atau berselisih sangat tipis agar tidak kehilangan pelanggan ke pesaing. Nomor 5, sebutkan langkah-langkah perencanaan komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama, analisis situasi dan identifikasi target pasar. Yang kedua, menetapkan tujuan komunikasi pemasaran. Yang ketiga, menetapkan anggaran promosi. Yang keempat, memilih baruan promosi seperti iklan, sales, promotion, dan digital. Yang kelima, merancang pesan dan media yang digunakan. Yang keenam, mengimplementasi program komunikasi, dan yang terakhir mengukur dan mengevaluasi efektivitas komunikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.